Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Noverio Irawan. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tesis saya yang berjudul Peran Service Quality dan Perceived Value terhadap Word of Mouth pada pengguna aplikasi e-commerce. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Rizan MM dan Bapak Profesor Usep Suhud MSI PhD yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tesis saya ini. Selanjutnya, berikut daftar isi yang akan saya bahas untuk presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian pustaka, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan. Revolusi industri keempat yang sedang terjadi saat ini berkaitan erat dengan kemajuan teknologi dan internet. Kedua hal ini akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam dunia pasar barang dan jasa. Para pelaku yang terlibat di siklus jual beli barang dan jasa akan memiliki jarak yang semakin dekat karena kemajuan teknologi dan internet. Munculnya berbagai tempat jual beli di internet adalah salah satu hasil dari kemajuan teknologi dan internet. Pada gambar yang tertera di layar menunjukkan data tentang perdagangan barang yang memanfaatkan internet di Indonesia pada tahun 2021. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa hampir 1/3 masyarakat Indonesia memiliki atau melakukan jual beli menggunakan internet. Lalu 30 miliar US dollar transaksi pada e-commerce, 49% pertumbuhan nilai e-commerce, dan rata-rata pelanggan menghabiskan 219 USD dalam melakukan pembelian dengan menggunakan internet. Besar nilai transaksi dan jumlah masyarakat Indonesia yang memanfaatkan internet sebagai sarana jual beli tidak terlepas dari meningkatnya jumlah usaha baru berbasis internet. Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 45,93% usaha baru mulai beroperasi pada rentang waktu 2017 sampai dengan 2019. Namun, kenaikan transaksi yang terjadi pada usaha berbasis internet berbanding terbalik dengan usaha berbasis offline atau pedagang yang memiliki lapak fisik. Menurut Jonathan, penurunan transaksi di usaha offline ini pada tahun 2021 turun menjadi 34% atau 46% terdapat kenaikan di usaha online. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah terjadinya perpindahan pembeli dari toko offline ke toko online. Meski begitu, para pedagang offline yang kurang pembelinya masih tetap bertahan pada toko offline dengan berbagai alasan. Salah satu situs belanja online atau e-commerce yang populer di Indonesia adalah Shopee. Berdasarkan gambar yang tertera, Shopee adalah aplikasi peringkat 5 dengan pengunduh terbanyak di Indonesia. Unduhan Shopee berada di bawah 4 aplikasi media sosial. Ini berarti Shopee adalah aplikasi belanja online yang paling banyak diunduh oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia, Shopee sering melakukan promosi dan diskon besar-besaran. Salah satu alat promosi yang digunakan oleh Shopee adalah endorsement dari public figure di Indonesia, bahkan public figure mancanegara. Tujuan dari endorsement ini adalah untuk meningkatkan kesan baik suatu produk atau merek di benak para pelanggannya. Endorsement yang dilakukan oleh Shopee akan menciptakan sebuah teknik promosi yang disebut word of mouth. Word of mouth adalah suatu teknik promosi yang lebih cenderung mengandalkan rekomendasi dari pelanggan berpengalaman sebelum mereka membeli, karena layanan online lebih tidak berwujud dan lebih sulit untuk dievaluasi.
Perilaku konsumen adalah hal yang perlu diketahui oleh para pelaku bisnis. Hal ini bisa menjadi pertimbangan pelaku bisnis dalam menentukan strategi perusahaannya. Oleh karena itu, berdasarkan paparan yang sudah saya jelaskan, maka muncul beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh service quality dan terhadap satisfaction dalam penggunaan Shopee? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh service quality terhadap trust dalam penggunaan Shopee? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh perceived value terhadap trust dalam penggunaan Shopee? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh perceived value terhadap loyalty dalam penggunaan Shopee? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh satisfaction terhadap word of mouth dalam penggunaan Shopee? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh trust terhadap word of mouth dalam penggunaan Shopee? Dan yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh loyalty terhadap word of mouth dalam penggunaan Shopee? Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa yang pertama, pengaruh service quality terhadap satisfaction. Yang kedua, pengaruh service quality terhadap trust. Yang ketiga, pengaruh perceived value terhadap trust. Yang keempat, pengaruh perceived value terhadap loyalty. Yang kelima, pengaruh satisfaction terhadap word of mouth. Yang keenam, pengaruh trust terhadap word of mouth. Dan yang ketujuh, pengaruh loyalty terhadap word of mouth. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah kajian ilmu untuk memberikan gambaran mengenai variabel service quality, satisfaction, trust, perceived value, loyalty, dan word of mouth. Lalu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai word of mouth pada aplikasi Shopee. Sedangkan manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi peneliti dalam melakukan pola perilaku konsumen dalam menggunakan aplikasi belanja Shopee. Lalu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi pemasaran produk atau penyedia jasa layanan aplikasi belanja online atau offline dalam mengelola dan mengembangkan produk dan layanan agar eksistensi aplikasi dapat terjaga dan menjaga laba yang maksimal. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama, service quality adalah suatu konsep di mana pelanggan merasa terpenuhi secara efisien dan efektif dalam fasilitas belanja, pembelian, serta pengiriman produk. Yang kedua adalah satisfaction, yaitu sikap dari pengalaman pelanggan terhadap suatu toko, di mana hal ini akan menentukan sikap pelanggan di masa depan terhadap toko tersebut. Lalu selanjutnya, trust adalah salah satu sikap yang menjadi penentu kelanjutan pembelian di suatu toko. Yang selanjutnya adalah perceived value, di mana sikap dari pelanggan terkait manfaat yang diberikan oleh penjual terkait layanan dan harga. Lalu selanjutnya, loyalty adalah komitmen dari pelanggan untuk membeli kembali barang atau jasa. Pelanggan yang sudah loyal terhadap barang atau jasa sulit terpengaruh hal negatif tentang barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir adalah word of mouth. Word of mouth adalah salah satu cara penginformasian produk atau jasa yang paling efektif sebab berasal dari sumber yang dikenal. Selanjutnya kerangka teori, yang mana kerangka teori ini akan menjadi hipotesis pada penelitian saya kali ini. Hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh signifikan service quality terhadap satisfaction. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh signifikan service quality terhadap trust. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh signifikan perceived value terhadap trust. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh signifikan perceived value terhadap loyalty. Hipotesis 5, terdapat pengaruh signifikan satisfaction terhadap word of mouth. Hipotesis 6,
Terdapat pengaruh signifikan, trust terhadap word of mouth, dan hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis 7, terdapat pengaruh signifikan loyalty terhadap word of mouth. Berikutnya adalah gambar dari model penelitian kali ini. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Selanjutnya, subjek dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi Shopee, sedangkan objeknya adalah aplikasi Shopee itu sendiri. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan jumlah sampel 10 dikali jumlah indikator. Jumlah indikator dalam penelitian ini berjumlah 29 buah. Selain itu, saya juga merujuk kepada 3 penelitian sejenis, yaitu ada 2 penelitian dari Suhut pada tahun 2017 dan 2018 dan penelitian dari Rikta et al. Pada tahun 2019. Jadi untuk jumlah minimal sampel penelitian ini adalah 266 responden sampai dengan 355 responden. Lalu selanjutnya, metode pengumpulan data menggunakan survei dan kuesioner. Untuk survei dan kuesioner, saya menggunakan office form yang saya sebar melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Lalu teknik analisis data menggunakan structural equation modeling dengan menggunakan 6 poin skala Likert. Selanjutnya adalah rancangan analisis dan uji hipotesis. Untuk uji validasi dilakukan dengan menguji confirmatory factor analysis atau CFA dan explanatory analysis factor atau IFA dengan menggunakan structural equation modeling atau SEM. Dengan angka minimal dari faktor loading IFA adalah 0,06 dan angka minimal dari faktor loading CFA adalah 0,05. Untuk uji reliabilitas, minimal nilai Cronbach's alpha adalah 0,07, dianggap reliable. Lalu untuk uji hipotesis, pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik structural equation model dengan menggunakan aplikasi AMOS dengan menganalisis faktor konfirmatori atau confirmatory factor analysis dan analisis regresi. Lalu untuk uji SEM terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah spesifikasi model, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah estimasi, yang keempat adalah uji kecocokan, dan yang terakhir adalah modifikasi model. Selanjutnya bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Selanjutnya adalah screening responden. Penelitian ini mempunyai responden sebanyak 464 responden. Keseluruhan responden telah melakukan pengisian pada survei daring untuk mendapatkan hasil penelitian. Saya melakukan sebaran menggunakan office form melalui media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram untuk menyebarkan kuesioner. Berdasarkan pada 464 orang yang melakukan pengisian survei, terdapat 170 orang yang tidak sesuai dengan kriteria responden untuk penelitian ini. Hal ini saya ketahui karena telah melakukan screening sebanyak 5 kali. Pada screening pertama, gugur sebanyak 31 orang, screening kedua gugur sebanyak 3 orang, screening ketiga gugur sebanyak 15 orang, screening keempat gugur sebanyak 57 orang, dan screening yang terakhir gugur sebanyak 64 orang. Sehingga total keseluruhan responden yang dapat memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 294 orang, dan total responden gugur sebanyak 170 orang. Selanjutnya adalah profil responden.
Dari total responden yang berjumlah 294 orang, terdapat 92 orang diantaranya laki-laki atau 31,3% dari total responden. Dan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 202 orang atau 68,7 responden. Lalu berdasarkan dari usia responden, usia dengan rentang 18-20 tahun berjumlah 22 orang atau 7,5%. Usia 20-24 tahun berjumlah 79 orang atau 26,9%. Usia 25-29 tahun berjumlah 108 orang atau 36,7%. Usia 30-34 tahun berjumlah 23 orang atau 7,8%. Lalu usia 35-39 tahun berjumlah 21 orang atau 70,1%. Lalu usia 40-44 tahun berjumlah 10 orang atau 3,4%. Lalu usia 45-49 tahun berjumlah 3 orang atau 1%. Dan usia 50 dan yang lebih tua berjumlah 28 orang atau 9,5% dari total responden yang berjumlah 294 responden. Selanjutnya masih berkaitan dengan profil responden. Berdasarkan tingkat pendidikan responden, terdapat 10 orang responden yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SLTA atau sebesar 3,4%. Lalu untuk responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 17 orang atau 58%. Lalu responden dengan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 178 orang atau 60,5%. Dan yang terakhir responden dengan tingkat pendidikan magister atau doktor sebanyak 89 orang atau sebesar 30,3% dari total responden. Selanjutnya profil responden berdasarkan status pekerjaan. Responden yang bekerja sebanyak 176 orang atau 59,9%. Lalu responden yang belum bekerja sebanyak 57 orang atau 19,4%. Responden yang memiliki usaha sendiri sebanyak 33 orang atau 11,2%. Dan yang terakhir, responden yang tidak bekerja yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 9,5% dari total responden. Profil responden yang terakhir berkenaan dengan status pernikahan responden. Responden yang belum menikah sebanyak 166 orang atau sebesar 56,5%. Lalu responden yang bercerai atau berpisah sebanyak 1 orang atau 0,3%. Lalu responden yang sudah menikah sebanyak 123 orang atau 41,8%. Lalu responden dengan pasangan meninggal sebanyak 4 orang atau 1,4% dari total keseluruhan responden. Selanjutnya adalah analisis deskriptif untuk variabel service quality atau kualitas layanan. Pada penelitian ini, para pengguna Shopee nampaknya telah memberikan nilai yang cukup baik untuk aspek kualitas layanan. Hal ini ditunjukkan oleh data yang tersaji dengan rataan nilai di atas 4,55 dengan nilai tertinggi 5,09 untuk indikator secara keseluruhan pengalaman pembelian saya di aplikasi Shopee sangat baik. Dan nilai rataan yang paling kecil 4,55 untuk indikator website atau aplikasi Shopee jujur tentang penawarannya. Selanjutnya adalah analisis deskriptif untuk variabel satisfaction atau kepuasan pelanggan. Pada penelitian ini terlihat responden sudah memiliki kepuasan yang cukup baik terhadap Shopee. Hal ini dilihat dari rataan
keseluruhan indikator di atas 4,5 dengan nilai rataan terbesar terdapat di indikator S2 atau Shopee semakin dekat dengan pelanggan yang menggunakannya, dan rataan terkecil dengan indikator S1 yaitu saya puas dengan Shopee. Selanjutnya adalah analisis deskriptif untuk variabel trust atau kepercayaan. Dalam penelitian ini, responden dinilai sudah memiliki kepercayaan yang cukup baik untuk aplikasi Shopee. Hal ini dapat dilihat dari nilai rataan untuk keseluruhan indikator variabel trust di atas 4,5 dengan nilai rataan tertinggi pada indikator T1, yaitu saran yang baik dapat diharapkan dari Shopee, dan untuk rataan terendah terdapat di T4, yaitu saya senang dengan standar operasional yang diberikan oleh Shopee. Selanjutnya adalah analisis deskriptif untuk variabel perceived value. Pada penelitian ini, responden telah memberikan nilai yang cukup baik untuk variabel perceived value. Hal ini dapat dilihat dengan nilai rataan di atas 4,4 untuk setiap indikator, dengan indikator yang memiliki nilai rataan tertinggi yaitu indikator PV4. Membandingkan apa yang saya bayarkan dengan apa yang saya dapatkan dari e-commerce lain, saya pikir Shopee mempunyai nilai yang lebih baik dengan nilai rataan 4,69 dari total 6,00. Selanjutnya adalah analisis deskriptif untuk variabel loyalty atau kesetiaan. Pada penelitian ini, responden terlihat sudah cukup setia untuk terus menggunakan aplikasi Shopee. Hal ini ditunjukkan dari nilai rataan di atas 4,4 untuk keseluruhan indikator, dengan nilai rataan tertinggi terdapat pada indikator L3 atau saya akan terus mengunjungi Shopee di masa yang akan datang walaupun e-commerce lain tersedia. Selanjutnya adalah analisis deskriptif untuk variabel word of mouth. Pada penelitian ini terlihat para pengguna Shopee nampaknya telah bersedia untuk melakukan promosi dengan teknik word of mouth. Hal ini terlihat dari nilai rataan untuk seluruh indikator word of mouth di atas 4,53. Dengan nilai tertinggi indikator terdapat di WOM 4, atau saya akan mengatakan hal-hal positif tentang Shopee kepada orang lain. Selanjutnya adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas, hasil uji IFE menunjukkan bahwa keseluruhan indikator dinyatakan valid dengan faktor loading di atas 0,06 dengan jumlah data sebanyak 294. Sedangkan untuk uji reliabilitas, Alpha Chromebase mempunyai nilai 0,960 dengan jumlah responden 294 dan jumlah indikator 29 buah. Selanjutnya adalah analisis SEM. Pada tampilan terdapat dua gambar. Untuk gambar yang pertama adalah model awal dengan hasil, yaitu Chemin menunjukkan bahwa model tersebut belum memiliki model yang fit dengan standar nilai P sama dengan 0,00 dan Chemin per DF sama dengan 2,372. Sedangkan model yang kedua telah dinyatakan fit dengan standar nilai P sama dengan 0,077 dan Chemin per DF sama dengan 1,220. Selanjutnya adalah Guidance of Fit. Untuk nilai Chemin per DF yaitu 1,234 dengan keputusan good fit. Untuk nilai GFI yaitu 0,955 good fit. Untuk RMR yaitu 0,027 good fit.
Untuk nilai RMSIA yaitu 0,28 close fit, untuk nilai NFI yaitu 0,867 good fit, untuk nilai APFI yaitu 0,934 good fit, untuk nilai IFI yaitu 0,993 good fit, untuk nilai CFI yaitu 0,993 good fit, dan untuk nilai TLI yaitu 0,991 good fit. Berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai pada analisa Guttness of Fit telah memenuhi syarat, sehingga dapat dikatakan model dalam penelitian ini sudah fit. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis untuk penelitian ini. Untuk hipotesis pertama dengan nilai CR 10,611 diterima. Hipotesis kedua dengan nilai CR 9,370 diterima. Untuk hipotesis ketiga dengan nilai CR 0,278 ditolak. Untuk hipotesis keempat dengan nilai CR 11,601 diterima. Untuk hipotesis kelima dengan nilai CR 0,248 ditolak. Untuk hipotesis keenam dengan nilai CR 1,505 ditolak, dan hipotesis yang terakhir dengan nilai CR 10,320 diterima. Berdasarkan tabel dapat dilihat terdapat 4 hipotesis yang diterima dan 3 hipotesis yang ditolak. Selanjutnya adalah bab 5, kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk hipotesis pertama diterima sehingga terdapat pengaruh signifikan service quality terhadap satisfaction dalam penggunaan Shopee. Untuk hipotesis kedua juga diterima sehingga terdapat pengaruh signifikan service quality terhadap trust dalam penggunaan Shopee. Sedangkan untuk hipotesis ketiga ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan perceived value terhadap trust dalam penggunaan Shopee. Untuk hipotesis keempat diterima sehingga terdapat pengaruh signifikan perceived value terhadap loyalty dalam penggunaan Shopee. Untuk hipotesis kelima ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan satisfaction terhadap word of mouth dalam penggunaan Shopee. Untuk hipotesis keenam juga ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan trust terhadap word of mouth dalam penggunaan Shopee. Lalu yang terakhir, hipotesis ketujuh diterima sehingga terdapat pengaruh signifikan loyalty terhadap word of mouth dalam penggunaan Shopee. Dan yang terakhir adalah saran. Yang pertama, saran akademis. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan teori selanjutnya. Lalu untuk saran praktis, saya berharap bagi praktisi yang mengembangkan masalah word of mouth dapat memahami tentang service quality, perceived value, satisfaction, trust, dan loyalty. Sekian presentasi makalah tesis saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan. Saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya dan para dewan penguji. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.